Suatu pagi di perjalanan saat saya sedang bekerja di daerah Dickson, Canberra, saya melihat suatu hal yang tidak biasa. Sekelompok burung white-winged calf berkumpul melingkar persis di tengah-tengah jalan yang akan saya lewati. Sedikit informasi, untuk orang Indonesia atau dari negara lain termasuk saya yang pertama kali ke Canberra, mungkin akan menyangka burung ini adalah burung gagak kecil atau crow, yang mana di Canberra juga banyak terdapat burung gagak besar atau disebut sebagai raven. Sebenarnya antara calf dengan gagak itu berbeda, bahkan perbedaan itu sudah sejak tara family-nya, di mana calf berada pada family Carcoracidae dan raven pada family Corvidae. Perbedaan lainnya juga terletak pada kebiasaan mereka, di mana alih-alih hidup menyendiri dan memakan sampah atau bangkai, white-winged calf biasa hidup berkelompok dan berjalan ke sana kemari seperti ayam. Sekitar pemukiman mengais-ngais cacing dan serangga, sehingga sepertinya terbang bukan favorit mereka, walaupun mereka bisa. Teman-teman, hari ini saya mau nunjukin fenomena yang aneh banget. Karena waktu saya lagi nyetir, tiba-tiba saya nemu ada gerombolan burung di tengah jalan. Mereka tuh mengurumuni satu mayat, burung hitam gitu, sejenis mirip-mirip sama burung gagak, itu bukan burung gagak. Burung ngiranya pertama ini burung gagak, ternyata bukan. Nah, burung ini dia punya satu cara yang unik ya buat menghormati mayat temennya untuk terakhir kali. Jadi mayat temennya ini tadi gue lihat di tengah-tengah dikerumunin banyak banget, kayak seremonial pemakaman kayak gitu. Nah, dia nggak, lucunya kalau burung gagak temennya pasti dimakan temennya sendiri, tapi burung ini enggak. Dia cuma diliatin kayak meratap gitu. Dan bahkan tadi gue lihat masih ada satu ekor yang kayaknya mungkin ada punya ikatan emosional gitu sama mayat burungnya. Dia masih tunggu lama banget. Gua gangguin dikit, terus dia masih diem aja di situ. Kayak gimana ya, kayak masih jagain mayat temennya gitu loh. Dan menurut gue unik banget. Nah, udah kita lihat aja burungnya kayak gimana. Pasti burungnya berkelompok banyak banget, bisa 20-30 ekoran. Maaf guys, saya lupa bawa tripod hari ini, jadi harus manual nih pakai tangan. Jadi ini burung saya temukan di daerah Dickson di Canberra, Australian Capital Territory masih. Nah, ini burung banyak banget di sini. Istilahnya kayak burung kayak ayam ya. Ayam tapi terbangnya bisa terbangnya jago. Tapi kalau di jalan gini bisa puluhan ekor sampai 40 ekor kelompoknya. Mungkin lebih mungkin nih. Nah, mereka ini bentuknya kayak jalannya kayak ayam gitu, makanya cacing dan sebagainya. Kembali ke white-winged calf, burung ini biasanya hidup berkelompok di atas 5 ekor. Bahkan di video ini, mereka mempunyai kelompok dengan anggota lebih dari 30 ekor. Melihat mereka berjalan ke sana kemari seperti ayam membuat saya berpikir, kalau di Indonesia, ini burung pasti sudah dijebak atau diburu karena mudahnya menangkap mereka. Namun tidak di Canberra, bahkan membuat saya bisa menemukan kebiasaan mereka yang cukup aneh, yaitu menghormati mayat temannya yang sudah mati. Ritual mereka cukup unik, berkumpul memutar sambil membuka mulut lebar-lebar seperti menangis. Lalu beberapa di antara mereka ada juga yang membuat gerakan seperti menari-nari. Dulur tahu, di beberapa jenis burung dan binatang lain, mereka tidak akan segan untuk memakan bangkai temannya sendiri. Namun tidak pada jenis burung ini. Saya kira di saat genting seperti ini, di mana sifat kemanusiaan sudah banyak yang mati di antara para makhluk yang menyebut diri mereka manusia, sehingga kekerasan terjadi di mana-mana dan tindakan rasial pecah di negara adidaya yang selama ini sering dibangga-banggakan orang dengan demokrasinya. Kita harus mau berendah hati untuk belajar hal-hal kecil dari makhluk-makhluk yang sering kita anggap remeh. Mereka yang kita klaim derajatnya jauh di bawah kita bisa memperlakukan teman seperjuangannya dengan sangat baik, bahkan ketika mereka telah tiada. Hal ini membuat saya merenung dan berpikir, apa benar kita makhluk yang paling sempurna? Oke teman-teman, makasih udah menonton video ini. Akhir kata, sepertinya kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, harus mau berendah hati untuk belajar dari siapapun dan apapun itu. Bahkan
dari mereka yang kita anggap derajatnya jauh lebih rendah dari kita. Saya kira cara terbaik untuk menemukan mutiara yang tersembunyi tersebut bukan dengan cara membangga-banggakan diri, tapi sikap tawadu dan mampu merendah hati kepada siapapun juga untuk mengakui kekurangan dalam diri kita. Saya Nur Rafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.